Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dari rasio solvabilitas terlebih dahulu. Pengertiannya adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Tujuan dan manfaatnya rasio solvabilitas itu tersendiri adalah yang pertama, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau yang disebut kreditor. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunganya. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, menilai beberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, menilai beberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Yang kedelapan, menilai beberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Manfaat rasio solvabilitas itu tersendiri adalah yang pertama, untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya. Yang kedua, menganalisa kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau angsuran pinjaman termasuk bunganya. Yang ketiga, menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, menganalisis beberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang kelima, menganalisis beberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, menganalisis atau mengukur beberapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir, menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat modal sendiri. Solvabilitas ini tersendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang jenis yang pertama adalah yang biasa disebut debt to asset ratio atau debt ratio. Yang kedua, debt to equity ratio. Yang ketiga, long term to equity ratio. Yang keempat, tangible asset debt coverage. Yang keempat, current liability to net worth. Yang keenam, times interest earned. Dan yang terakhir, fixed charge coverage. Di sini saya akan menjelaskan dulu rasio yang pertama, yaitu debt asset ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva atau seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya akan saya jelaskan pada gambar berikut. Bisa kita lihat ini adalah rumusnya dari debt ratio. Dan ini contoh soalnya. Contoh soal kedua dan penjelasannya. Pada tahun 2011 dan 2010. Penjelasannya adalah, jika rata-rata industri 35%, debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya oleh utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya secara teori. Baiklah, sebagai contoh yang kedua di sini kita akan menjelaskan tentang debt to equity ratio. Pengertiannya tersendiri adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Atau rasio ini berguna untuk disediakan peminjam atau yang biasa disebut kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Berikut adalah rumus dari debt to equity ratio. Dan ini adalah contoh soal dari tabel dan penjelasan untuk tahun 2010. Ini untuk tahun 2011.
Dan ini penjelasannya untuk hasil akhir dari tahun 2010 dan 2011. Berikut adalah penjelasan tentang long term debt to equity ratio. Dan ini adalah rumusnya. Dan contoh soal pada tabel yang dijelaskan ini untuk tahun 2010, perhitungan untuk tahun 2011-nya. Dan berikut adalah yang times interest earned. Ini adalah penjelasannya. Rumusnya terdapat 2. Dan ini contoh soal pada tabel 2010. Dan ini adalah 2011. Dan penjelasannya dari tahun 2010 dan 2011 untuk hasil akhirnya. Dan yang terakhir adalah fixed charge coverage atau FCC. Ini adalah rumusnya beserta contoh soal pada tahun 2010 dan 2011. Dan penjelasannya dari semua hasil pada tahun 2010 dan 2011. Dan ini adalah hasil pengukuran akhir menurut standar industri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atas presentasi kali ini. Nama saya Fitriani, NIM 22 2018 051. Saya minta maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.